Ada seorang perempuan muslimah, ada yang datang minta lamar gitu ya. Namanya di dalam Islam khitbah. Ada yang meminta dia untuk jadi istri. Sedangkan dia merasa, saya tuh belum solehah gitu ya. Jadi saya tolak gitu maksudnya ya. Oke, jadi gini. Tidak ada satupun orang yang ditanya, sudah siap nikah belum? Jawabannya siap. Ada. Saya juga ditanya, udah siap belum? Saya bilang, ya siap gak siap lah. Lah kenapa? Karena kita belum pernah nikah. Paham gak sih maksudnya? Lah kita belum pernah nikah. Terus gimana kita tahu kita siap atau tidak? Yang kita sudah tahu pasti kita sudah menyiapkan. Dengan belajar, dengan nanya-nanya pada orang yang sudah nikah, dengan kemudian memahami Islam, dengan ngatur emosi, dan seterusnya. Tapi persiapan kita mau seperti apapun, tidak ada orang yang ketika ditanya sudah siap nikah belum, jawabannya sudah. Sama kayak ditanya, kamu sudah soleha atau belum? Jawabannya, enggak ada yang bilang, saya alhamdulillah ya sudah soleha sejak 2001, enggak ada. Paham ya? Sama kayak ada orang ditanya, kamu sudah bertakwa belum? Ya saya lagi berusaha. Itu kan jawabannya kan ya. Maka kalau saya lagi meminta seorang perempuan untuk jadi istri saya, terus saya bilang, kira-kira kamu sudah soleha atau belum? Dia bilang, maaf ya, saya sudah soleha dari sejak TK. Itu justru red flag. Justru bahaya tuh. Kenapa? Karena dia sudah ngeklaim bahwa dia soleha. Maka saya sampaikan, merasa tidak soleha itu bagus. Merasa tidak soleha itu bagus. Tidak soleha itu jelek. Jelas? Tapi merasa tidak soleha itu bagus. Beriman itu bagus. Bertakwa itu bagus. Merasa takwa, merasa beriman itu jelek. Jelas sampai di sini? Jadi kalau Mbak merasa bahwasanya, wah saya tuh belum soleha. Mungkin itu yang justru dilihat sama seorang laki-laki. Bahwa dia mau berproses. Bahwa dia mau belajar. Jadi kalau menurut saya, kalau ada yang datang ke kita, lalu minta kita untuk jadi istrinya. Atau ada yang datang ke anak kita, minta anak kita untuk jadi pasangannya. Yang perlu kita lakukan bukan fokus ke kita, tapi fokus ke dia. Jelas? Fokus ke dia. Kenapa dia harus jadi suami kita? Nah Mbak mulai fokus tuh ke laki-lakinya. Dia soleh atau tidak, ataukah dia kebiasaannya seperti apa, dia bisa diajak komunikasi atau tidak, bagaimana keluarganya. Karena saya sudah kasih tahu kan ya, yang menyebabkan perceraian apa? Ketika di survei di pengadilan perceraian itu ada 3 yang paling besar. 1, kekurangan ilmu dan emosional. Jadi tidak bisa ngatur emosi karena kurang ilmu. Yang kedua, finansial. Itu yang paling banyak terjadi kegagalan pernikahan. Yang ketiga, orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Bisa jadi Pil, pria idaman lain. Bisa jadi Will, wanita idaman lain. Atau mertua. Jelas? Atau siapa? Mertua. Ini serius. Ini sudah diteliti sama orang pengadilan perceraian. Maka tanyalah tuh, penghasilannya dari mana? Kamu sudah punya nafkah atau belum? Jawabannya, aku sudah sholat 2 rakaat setiap sebelum subuh. Berarti aku sudah lebih kaya daripada dunia dan seisinya. Tolak aja tuh kayak gitu-gitu. Jelas ya? Gak jelas tuh orang-orang kayak gitu. Saya gak pernah diajarin di dalam agama. Kita pergi ke rumah orang, jelasin bapaknya, kenapa kita mau nikah? Karena kita sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada ya, jelas ya. Jadi kalau ada yang datang kepada Anda, kenapa Anda mau ngelamar anak saya? Karena saya sudah sholat duha dan sholat sebelum subuh 2 rakaat. Tolak aja langsung. Jelas ya, gak pantas orang kayak gini. Ini orang yang gak ngerti agama tapi sok-sokan ngerti agama. Paham ya? Jelas. Oke, tanya tuh nafkahnya dari mana? Alhamdulillah sekarang saya ngajar. Saya ngajar jadi apa? Saya ngajar di dosen di universitas ini. Penghasilannya berapa? Nggak banyak sih, tapi insya Allah ini halal dan kita bisa berkembang ke depannya. Alhamdulillah saya bisnis kecil-kecilan. Jualan apa? Saya jualan layangan. Ya lumayan lah ya kan ya. Tapi ini lagi musim hujan. Ya mungkin kita jualan yang lain atau apalah. Ya tapi yang jelas harus ada nafkahnya. Karena nikah itu memang di dalam Al-Quran dikatakan wabima angfaku min amwalihim. Yaitu adalah laki-laki yang bisa menafkahi.
Kan gitu kan ya. Itu yang berikutnya apalagi ditanya, ibumu gimana? Coba lihat dia dengan ibunya sudah selesai atau belum. Jangan sampai Anda nikah, orang laki-laki ini belum selesai sama keluarganya. Alias belum bisa mendudukkan ini keluarganya, ini keluarga barunya. Ini adalah istrinya, ini adalah ibunya. Bukan saya suruh untuk ngelawan orang tua, bukan. Tapi laki-laki tidak bisa menjadi laki-laki sebelum dia bisa buat senang ibunya dan bisa buat senang istrinya. Paham sampai di sini? Nggak boleh dikalahkan salah satu. Orang satunya itu adalah surga kita, satunya itu tergantung kita surganya. Paham nggak maksudnya? Jangan disuruh milih. Paham nggak sih maksudnya? Belum paham? Oke, paham ya. Jadi suami itu harus bisa memposisikan diri. Jadi contoh misalnya ya, ketika saya ngomong sama ibu saya, Mi, ini foto calon saya. Ibu saya melihat 3 lik Cina, bukan Cina, 2 kerudungan, 3 Muslim. Mami nggak suka lik. Bisa nggak lik yang nggak usah orang Jawa? Bisa nggak orang Cina? Tapi nggak usah kerudungan, Muslim nggak apa-apa. Saya bilang, lah gimana ceritanya Mi? Ya udah nyari Muslim Cina aja susah, gitu kan ya. Lalu kemudian yang nggak kerudungan lagi. Lalu seperti apa Mi? Iya karena Mami itu nggak suka. Akhirnya saya bilang, Felix maunya kayak gini. Felix maunya kayak gini. Oke, berarti itu urusan saya. Apa saya sampein begitu ke istri saya? Ya enggak lah. Saya sampein pada istri saya bilang apa? Saya laki-laki. Saya nggak perlu wali. Andaikan ada sesuatu pada keluarga saya yang membuat saya harus berkompromi dengan pernikahan ini, saya lebih baik gak usah berkompromi. Karena saya laki-laki, saya bisa nikah tanpa wali. Tapi apa saya ngomong begitu sama ibu saya? Ya enggak lah, kalau saya ngomong gitu ibu saya ngamuk. Paham maksudnya? Laki-laki bisa menjadi laki-laki kalau dia bisa memposisikan diri di antara dua ini. Jangan dibentur-benturin. Saya itu adalah selama-lamanya milik ibu saya. Itu kata Ustadz Felix di pengajiannya. Betul saya ngomong begitu. Tapi bukan untuk diadu-adu. Paham maksudnya? Seorang laki-laki sampai mati milik ibunya. Betul. Selama-lamanya seorang anak laki-laki milik ibunya. Tapi bukan berarti Anda tidak tanggung jawab pada istri. Bisa difahami? Cobalah tanya tuh. Fokus pada dia tuh. Nah, sudah cocok belum ini menjadi seorang imam dalam rumah tangga?